Dokter hewan ini tidak hanya dapat berinteraksi dengan hewan tetapi juga dapat mengobati penyakit kompleks yang tidak dapat disembuhkan. Hari ini saya ingin menyelamatkan seekor tupai kecil yang mengalami cedera dada. Doris pertama-tama mendengarkan detak jantungnya. Lalu melakukan CPR secara profesional. Saat bayi itu masih hidup, dia segera membawanya ke meja operasi dan kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi. Anjing hitam bertugas menyediakan oksigen selama operasi sedangkan kera hitam berperan sebagai asisten dan bertugas menyeka keringat. Bebek putih membantu mengantarkan instrumen bedah. Berikan aku pinsetnya. Ini dia. Itu batang seledri. Butuh pinset. Pinset. Bukan. Itu wortel. Tidak apa-apa, aku bisa mengambilnya sendiri. Untungnya. Operasinya berhasil. Pelurunya berhasil dikeluarkan dengan lancar. Tupai telah pulih kesehatannya. Kini Anda beristirahat dan menikmati layanan pijat yang menyegarkan. Tapi saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba masuk. Ternyata ratu di istana mengidap penyakit serius dan membutuhkan pengobatannya. Namun Doris hanya merawat hewan dan tidak pernah merawat manusia. Akhirnya, ia dan timnya membawa semua peralatan yang ditunggangi Doris di atas burung unta miliknya dan membawa serta hewan-hewan itu ke istana. Ketika Doris tiba di istana ratu, dia tidak sadarkan diri. Dia membiarkan anjing itu menciumnya sejenak dan anjing itu berbalik dan berkata bahwa penyakit ini tidak sederhana. Ratu mungkin telah diracuni oleh orang lain. Karena ketika saya menciumnya, baunya sangat menyengat. Segalanya tampak agak membingungkan. Kenakan kacamata selam dan masukkan kepala Anda ke dalam tangki ikan. Pertama dia bertanya kepada saksi. Seekor gurita. Apa yang terjadi pada ratu sebelumnya? Gurita mengatakan dia hanya melihat ratu setelah minum secangkir teh dan kemudian mengalami koma. Kumpulkan bukti dan mulailah menganalisis. Tak disangka, ia justru mengetahui penyebab penyakit sang ratu. Ternyata sang ratu diracuni oleh rumput berdaun 9. Tapi saya ingin mendapatkan penawarnya. Dipaksa pergi ke pulau kanibal memang sangat menakutkan. Doris tahu betul bahwa ada seseorang di istana ini yang mencelakakan ratu. Dia ingat saat dia melihat gambar ini dan diam-diam meninggalkan seekor serangga untuk memantau semuanya. Kemudian ia segera membawa hewan tersebut ke pulau kanibal untuk mencari penawarnya. Perjalanan ini diperkirakan sangat berbahaya. Saat ini ada kapal perang yang bergegas menuju mereka. Doris tahu bahwa dia pastilah pembunuh yang datang untuk membunuh orang. Hanya untuk melihat kedua kera tersebut menggunakan kekuatannya untuk meniup di bawah perahu, mereka segera mengeluarkan gelombang ultrasonik untuk meminta bantuan. Seekor paus di dekatnya mendengar sinyal tersebut dan berenang mendekat. Bebek putih menendang sangkar kepala paus. Akhirnya giliran beruang kutub yang terjun ke laut. Ia memegang tali yang mengikat sangkar ke ikan paus. Jadi paus itu memakai peralatan. Akhirnya, sambil meminta bayaran, sebuah perahu beranggotakan 5.000 orang berlari secepat speedboat menuju kejauhan. Ketika pria itu melihat itu, dia tercengang. Dia segera memberi perintah untuk melepaskan tembakan. Tetapi semua orang telah pergi terlalu jauh dan senjata tidak dapat menjangkau mereka. Namun, untuk bisa sampai ke pulau kanibal yang menakutkan itu, mereka harus menemukan buku rekor bahari. Pasalnya, di buku catatan tersebut terdapat catatan detail perjalanan menuju pulau kanibal. Dan buku catatan ini ada di tangan seorang tiran dari kerajaan binatang. Di samping tiran, selalu ada singa betina yang protektif. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia memiliki seorang pembunuh yang sangat kuat. Tapi untuk menyelamatkan ratu yang koma, satu-satunya cara adalah dengan menyamar dan menyelinap ke dalam kastil. Ia menugaskan capung untuk bernegosiasi dengan semut. Setelah 2 jam negosiasi, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan 2 gula batu untuk menyewa sekelompok semut guna membantu mereka membuka kunci pintu. Dengan bantuan semut, pintu besi itu dibuka. Karena hanya ada satu lorong yang sangat sempit.
Doris bertugas berjaga di luar sementara anak laki-laki itu menyelinap masuk dan mencuri buku catatannya. Dia diam-diam membuka pintu dan merasa kedinginan dengan pemandangan di depannya. Untungnya sang tiran dan singa-singanya sedang tidur siang. Dia turun dari atas menggunakan tempat tidur gantung-gantung. Kemudian, dengan menggunakan sofa gantung, dia berhasil mencapai pintu ruang rahasia. Harimau yang dilukis di dinding menarik perhatiannya. Dia berjalan mendekat dan menatap mata harimau itu. Dan sebuah jalan rahasia segera muncul. Harta karun emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya disimpan di sini. Dan catatan maritim misterius juga ada di sini. Ia tidak sengaja menemukan bahwa di atas buku catatan bertuliskan nama Doris. Terdengar auman harimau. Sang tiran tiba-tiba muncul di belakangnya. Doris di sisi lain juga ditangkap oleh tentara tiran dan langsung dibawa ke penjara. Ternyata pemilik buku kelautan tersebut adalah putri sang tiran. Bertahun-tahun yang lalu, dia dan Doris berkelana ke laut dan sayangnya bertemu dengan seorang tiran yang menyalahkan Doris atas kematian putrinya. Ketika pintu terbuka, seekor harimau ganas yang telah memakan 892 orang dilepaskan. Namun Doris tidak merasa takut karena ia mengenal harimau ganas tersebut. Meski terlihat sangat menakutkan, sebenarnya ia adalah seekor harimau yang terjebak bersama induknya di pedesaan. Tekanannya terlalu besar untuk ditanggung. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik. Saya tidak ingin makan daging manusia lagi. Namun detik berikutnya harimau itu berbalik dan langsung menerkam ke arah Doris. Harimau ganas ini memiliki temperamen yang tidak menentu dan jika lapar, ia dapat memakan orang yang tinggal di sebelahnya. Doris buru-buru memperhatikan pantulan sinar matahari, mengalihkan perhatian harimau. Namun harimau tersebut bosan setelah bermain beberapa saat dan terus menyerang Doris. Pada saat yang sama, capung kecil terbang kembali ke kapal. Laporkan situasinya kepada Kapten Burung Beo. Parrot dengan cepat mengumpulkan hewan-hewan itu. Pergilah ke penjara besar untuk melakukan penyelamatan. Saat itu, Doris sedang diserang oleh seekor harimau yang terancam membahayakan nyawanya. Burung Beo itu dengan cepat terbang untuk membantu, tetapi terlempar ke tanah oleh harimau. Saat satu orang dan satu burung beo akan menjadi santapan lezat di mulut harimau, simpanse hitam segera datang menyelamatkan. Simpanse itu memukul kepalanya 18 kali berturut-turut dan terpana oleh tamparan harimau itu. Kemudian dia terjatuh ke tanah lagi. Berdiri di sampingnya, dia melihat sesuatu yang salah dan mengajari simpanse sebuah trik yang sangat kejam. Serang tubuh bagian bawahnya. Tendang ke bawah. Saking sakitnya, simpanse tersebut bergegas maju dan memanfaatkan kesempatan untuk menunggangi punggung harimau tersebut. Dengan sengaja mencekiknya, harimau ganas itu sangat lelah hingga pingsan. Simpanse menerima persetujuan Doris. Tersenyumlah dengan bangga. Dan beruang kutub kini melemparkan bahan peledak ke gudang senjata. Memanfaatkan ledakan tersebut untuk menimbulkan kekacauan. Menarik perhatian para tiran. Mengambil kesempatan ini, anak laki-laki itu menemukan buku catatan bahari yang legendaris. Di buku catatan ini terdapat catatan detail perjalanan menuju Pulau Kanibal. Namun begitu memberikan pisau kepada Doris, pelaku mengambil buku catatan itu dengan todongan senjata. Dia tidak hanya ingin merampok pulau harta karun itu. Dia juga memerintahkan penghancuran perahu Doris. Untungnya, hewan-hewan itu melompat ke perahu dan menyelamatkan nyawa mereka. Angsa yang hampir tenggelam berhasil diselamatkan oleh tamparan beruang kutub. Perahu Doris perlahan tenggelam. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk pergi ke Pulau Kanibal. Namun saat ini tiran itu tiba-tiba muncul. Dia sangat membencinya. Tetapi dia juga tahu bahwa putrinya sangat mencintai pria di depannya ini. Maka dia membuat kapal terbaik untuk mengejar pelakunya. Gunakan berita yang disediakan oleh Paus. Tingkatkan kecepatan Anda untuk mengejar. Sangat cepat menemukan Pulau Kanibal. Saat semua orang baru saja menyelinap ke dalam gua, mereka semua tertangkap basah oleh pelaku.
Namun saat ini ada pilar batu yang bersinar merah. Naga api yang menjaga gua tiba-tiba muncul. Ia memuntahkan api. Dan lebih dari separuh prajurit di dalam gua terbakar sampai mati. Dan hewan-hewan itu bersembunyi di balik batu besar. Tetapi hewan-hewan lainnya tidak seberuntung itu. Pelaku yang ketakutan langsung terjatuh ke dalam jurang. Naga api itu meludahkan seteguk lahar ke arah prajurit itu. Kemudian dengan brutal memanggang prajurit itu. Bebek putih sangat ketakutan sehingga dia bertelur. Detik berikutnya, naga api menggunakan ekornya untuk melingkari beruang kutub dengan erat. Begitu Doris datang membantunya, naga api itu melingkari dirinya erat-erat. Namun pasukan pelaku telah hancur dan tidak ada satupun yang tersisa. Naga api itu mulai mengubah targetnya saat hendak menyemburkan api ke arah Doris. Beruntungnya, Doris mempunyai kemampuan berbicara dengan binatang. Naga itu sangat terkejut karena dia bisa memahami bahasa naga untuk berbicara dengannya. Setelah berdiskusi sebentar, dia juga mengetahui alasan mengapa naga api itu begitu kejam. Karena sebelumnya, seseorang datang ke sini untuk mencuri buah kehidupan dan membunuh suaminya secara brutal. Mengatakan bahwa ia memahami pedihnya kehilangan suaminya karena ia juga kehilangan istri yang paling ia cintai. Pada akhirnya, naga api itu tidak membunuh Doris. Tapi juga tidak membiarkan mereka mengambil buahnya. Menyuruh mereka segera meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi, Doris menemukan kelainan bentuk naga api itu. Dokter hewan yang sangat baik. Doris segera menemukan alasan mengapa tubuh naga itu tidak sehat. Ternyata naga tersebut terlalu banyak memakan daging manusia dan juga menelan armor tersebut sehingga tidak dapat dicerna. Semua orang datang untuk membantu naga api. Baru saja melihat Doris menemukan bawang. Ya Tuhan! Dia langsung mengeluarkan puluhan set baju besi dari pantat naga api. Ini akhirnya menunjukkan kepada Doris seperti apa angin kencang itu. Naga api itu merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Karena untuk membalas Doris, dia membawa semua orang ke jalan rahasia gua. Di hadapan mereka ada pohon kehidupan dengan buah berwarna kuning yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan menghidupkan kembali orang mati. Setelah menerima buah kehidupan, semua orang segera kembali ke istana dan meneteskan tetes jus pertama ke mulut ratu. Dia bangun sebentar. Melalui berita serangga, menteri di depannya adalah orang yang meracuni ratu. Tentara menemukan racun di tubuhnya. Setelah menghilangkan semua bahaya, Doris kembali ke rumah dan terus merawat hewan. Di bawah bimbingannya yang berdedikasi, bocah itu juga belajar berbicara dengan binatang sebagai penerus dokter hewan. Film ini paling cocok untuk ditonton bersama seluruh keluarga. Hewan manakah yang paling kamu sukai? Kamu bisa berkomentar di bawah. Sampai jumpa lagi semuanya.